Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database, yaitu mengenai DLL. Di bagian awal ini kita akan membuat wadah besar untuk menyimpan data dan mengaktifkannya agar perintah selanjutnya dijalankan di dalam wadah tersebut. Yang pertama itu create database contoh. Membuat database baru bernama contoh. So database menampilkan daftar semua database yang ada di server. Yang ketiga itu use contoh, memasuki database contoh agar tabel-tabel berikutnya dibuat di sini. Kemudian relasi one to many, bagian ini mensimulasikan hubungan antara kategori dan produk. Yang pertama itu tabel kategoris sebagai tabel referensi atau parent. Yang tabel kedua itu produk sebagai tabel yang merujuk child. Perhatikan adanya kolom ID kategori yang akan menjadi penghubung. Lalu yang ketiga itu progame key. Perintah alter tabel digunakan untuk mengunci hubungan tersebut. Ini memastikan bahwa kita tidak bisa memasukkan produk dengan kategori yang ID-nya tidak terdaftar di tabel kategoris. Kemudian operasi dasar tabel. So tabels melihat daftar tabel yang sudah berhasil dibuat. Kemudian select bin kali from kategoris, mengambil dan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel kategori. Yang keempat itu relasi many to many. Di sini tabel produk 2 menyimpan data produk dan harga. Tabel order 1 menyimpan data transaksi, ID order, total dan tanggal. Tabel order detail, tabel jembatan. Tabel ini menyimpan kunci dari kedua tabel di atas atau ID produk 2 dengan ID order. Primary key gabungan. Kita perhatikan bahwa primary key-nya terdiri dari 2 kolom sekaligus. Ini memastikan tidak ada duplikasi produk yang sama dalam satu ID pesanan yang sama. Selanjutnya itu login change. Dua perintah after table terakhir berfungsi mengikat tabel jembatan ini ke tabel produk dan tabel order. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 2. Di sini create database if not exist kampus. Membuat database bernama kampus. Penggunaan if not exist sangat bagus karena mencegah error jika database tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya. Yang kedua itu use kampus menginstruksikan sistem untuk bekerja di dalam database kampus. Selanjutnya itu pendefinisian objek utama itu yaitu atau tabel master. Yang pertama tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini menyimpan data pribadi, ID, nama, tanggal lahir. Yang kedua tabel mata kuliah, menyimpan daftar pelajar, ID, nama, MK dan beban SKS. Tabel hobi menyimpan daftar hobi, ID dan nama hobi. Kemudian hubungan satu ke banyak atau one to many mahasiswa dan hobi. Di bagian akhir kode kita melakukan after table mahasiswa. Ini menciptakan hubungan antara mahasiswa dan hobi. Logikanya satu hobi atau misal berenang bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, namun dalam struktur tabel ini setiap satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu hobi utama karena kolom ID hobi diletakkan langsung di tabel mahasiswa. Yang kedua itu progame key atau ID hobi. Di tabel ini mahasiswa menjadi tali pengikat ke tabel hobi. Kemudian hubungan many to many mahasiswa dan mata kuliah. Pada bagian ini yang paling krusial, seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Karena hubungan ini saling banyak, untuk membuat tabel jembatan bernama mengambil. Tabel mengambil
ini tidak berdiri sendiri. Ia hanya berisi pasangan ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Baru ke primary key gabungan. Kita perhatikan primary key ID mahasiswa, ID mata kuliah. Ini memastikan seorang mahasiswa tidak bisa mendaftar di mata kuliah yang sama 2 kali. Selanjutnya Progen key memastikan seorang mahasiswa tidak bisa mendaftar di Progen key memastikan data yang dimasukkan ke sini benar-benar ada di tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.